Han, lu kenapa? Gak tau tuh, habis mimpi aneh banget tadi, aku lupa alurnya. Lu mimpi apaan sih emang? Coba lu inget-ingetin lagi. Emang gambarannya coba. Ya lu kasih tahu gitu, mimpi apa? Oh ini tadi gua megang kayak barang antik gitu, udah tua, terus tiba-tiba bangun. Barang antiknya kayak gimana? Gimana ya? Kayak bentuk korek, sendok, buku sama wadah kecil gitu. Apaan sih lu mimpi apaan sih kayak gitu? Ada-ada aja lu, kenapa lagi? Iya, jelas. Tapi mimpi dia bisa jadi ini tahu tugasnya Bu Latifah. Iya. Tugas apaan? Lu tidur sih makanya tahu. Bulat itu tuh ngasih tugas yang disuruh bawa barang-barang antik, ya kan? Iya. Tapi gua punya. Nah, kita cari aja. Kayak sesuai yang di mimpi lu kan ada gambarannya tuh tadi. Boleh. Besok ya? Ya, ya. Kita mau kemana? Kita jadi nggak sih nyari barang yang kemarin? Jadi, ayo. Yuk. Ayo. Kalian masih ingat nggak? Apa aja sih kemarin barang-barangnya? Bentar, coba ingat lagi. Coba ingat-ingat, kan kita nggak tahu lagi bawa apa. Ya, siap. Oh iya, ini apa? Itu apa? Korek, sendok sama buku kalau nggak salah. Bener ya itu ya, nggak salah kan? Seinget, iya sih, seinget gua. Mana sih tempatnya? Ya kali. Yuk. Ini bener tempatnya. Kayaknya sih ya. Mari yuk. Ayo, coba dari. Mana juga lagi? Di mana ya? Semua di mana sih, susah banget. Apa nih? Apa? Wih, sendok garpu. Oh, Apaan sih? Ini sendok. Nah, iya sendok. Nasinya mana? Nah, Apaan sih, kok malah bercanda? Oh, malah bercanda sih, jangan bercanda dong. Iya, maaf, satu lagi. Satu lagi tinggal apa emang? Itu apaan? Buku. Buku. Buku apa? Buku apa? Coba buka dong. buka. Itu apaan? Ini buku apaan? Itu buku apa? Ada gambarnya. Apa nih? Gambar apa ini? Tapi kok gak ada koreknya ya, malah ada garpu. Apa lu salah lihat kali? Iya kali, salah lihat gua. Coba deh, waktu itu gua pas gua mimpi itu, seinget gua ada tempat buat naruh benda ini. Di mana coba? Mana? Ayo deh coba cari. Ayo. Ini bukan sih tempatnya? Cobain tutupin dulu deh. Coba kan? Coba. Coba ya. Ya, Ya. ya. Hati-hati, Ini apa ini? Sama aja. Oh iya, maaf. Coba. Hati-hati, Han. Hati-hati kan? Han. Kita kunya. Han, hati-hati. Mau bawa. Jangan sembarangan ngomong Han. Coba taruh aja Han. Coba Han. Han, jangan. Han. Coba ditusuk. Ini gimana? Di Coba di situ deh. Tusuk. Belakang. Yakin? coba sini. Beneran kan nih? Awas lu. Bisa ditusuk. Au. Bisa. Coba. Makan dulu itu. Enggak dong. Enggak ada nasinya. Aduh, agak susah nih. Awas, jangan. Cing. Coba keluarin lagi. Bisa deh. Bisa. Ini bisa. Ini bener tempatnya. Gimana Han? Sesuai nggak sama yang di mimpi lu? Sesuai. Iya. Ini apa nih? Coba balik. Jangan nggak sih? Siapa tahu dia bisa terjadi sesuatu. 1. Jangan. Dua, 2, 3. tiga. Cukup. Jangan. Coba Han samperin. Takut. Ih. Coba nggak apa-apa. Buka ya. Iya buka. Sabar. Ini bukan nih. Hati-hati. Hati-hati Han. dong. Awas, Han. Takutnya. Takutnya. 2 ya. Hati-hati, Han. 3. Kok gitu? 1, 3, 2.
Pada suatu masa, kerajaan Nepal berada di bawah bayang-bayang kegelapan, dipimpin oleh Raja Wisesa yang dikenal sebagai pemimpin berhati batu. Dengan pandangan penuh kerakusan, ia hanya peduli pada harta dan tahta. Saya dengar Pangeran Adipati menjadi raja baru. Dia jatuh tidak akan jauh dari pohon. Dia pasti akan mengikuti jejak ayahnya. Apakah kita akan lebih menderita? Sementara rakyatnya tenggelam dalam derita yang tak berujung. Paduka Raja, ampunilah hamba yang sudah lancang. Sudah 2 hari hamba tidak makan, tidak pernah kesengsaraan. Hamba mohon belas kasihan. Bukan keinginan hamba, tapi anak rakyat yang menderita. Mohon kami. Lepaskan. Siapa namamu? Nama hamba Citra Kayu, Paduka. Namamu indah seperti matahari terik di pagi hari. Aku bisa memberimu apapun yang kau mau, asal kau mau menjadi istriku. Paduka Raja, hamba hanya wanita sederhana yang tidak pantas disebut Paduka. Namun, jika Paduka berkenan, hamba ingin mengingat satu permintaan. Katakanlah Citrahayu, semua permintaanmu akan kuturuti. Hamba hanya memohonkan satu permintaan Paduka. Saat hamba menjadi istri Paduka, hamba memohon kita harus selir-selir di istana ini. Hamba ingin hamba menjadi wanita satu-satunya yang mendampingi Paduka dalam suka maupun duka. Permintaanmu sangat sederhana, tetapi berat. Namun jika itu yang kau mau, akan kuturuti. Kau akan menjadi wanita satu-satunya di istana ini. Baik, terima kasih Paduka. Akan ada acara salaman kepada kedua mempelai. Namun, bertahun-tahun berlalu tanpa adanya keturunan. Raja mulai gelisah dan menyalahkan istrinya. Di tengah kegelisahan itu, penasihat kerajaan menasehati raja. Paduka Raja, maafkan hamba yang lancang. Namun, hamba hanya ingin menyampaikan nasihat demi kebaikan kerajaan. Jika Paduka menginginkan keturunan dan kejayaan kerajaan ini tetap abadi, bantulah rakyat Paduka. Hati mereka yang penuh doa akan membawa keberuntungan. Apa maksudmu? Berani sekali kau menyalahkanku. Kamu menyuruhku hormat kepada rakyat-rakyat yang hina itu. Mereka yang harusnya melayani aku, bukan aku yang harusnya melayani mereka. Ampun Paduka, hamba tidak bermaksud demikian. Namun, rakyat adalah kekuatan kerajaan. Jika Paduka membantu mereka, hati mereka akan dipenuhi rasa syukur. Dan doa mereka mungkin akan mengubah nasib Paduka. Cukup! Jangan kau ceramahiku dengan omong kosongmu. Tolong biarkan aku masuk. Aku ingin bertemu dengan suamiku, Sang Patih. Tidak boleh. Bapak kenapa? Rakyat yang mendengar percakapan raja dengan penasihat semakin meluas. Di tengah tekanan, ratu akhirnya mengandung dan melahirkan seorang bayi perempuan. Anak kami sangat cantik, bukan? Kau melahirkan anak perempuan. Ada apa? Yang aku inginkan adalah anak laki-laki, bukan anak perempuan. Menyusahkan saja. Tak lama setelah itu, raja menikahi 4 wanita dari kalangan dayang istana untuk dijadikan selir. Salah satu dari mereka melahirkan anak laki-laki.
semuanya. Aku mempercayakan semuanya kepadamu, Aryaguna. Anak itu yang menjadi raja, bukan anakku. Setelah beberapa bulan, pada akhirnya sang ratu melahirkan seorang anak laki-laki. Lihatlah, aku sudah memilih laki-laki sesuai dengan anak inilah yang akan memimpin kerajaan Nepal setelah. Lalu, apa peduliku dengan itu? Aryaguna yang akan memimpin selanjutnya. Keputusanku tak akan pernah berubah dari itu. Simpatinya anakmu itu, terserah mau apa-apakan. Setelah mengatakan itu, sang raja pergi meninggalkan sang istri sendirian di ruangannya. Beberapa tahun telah berlalu, anak-anak raja maupun selir telah tumbuh sehat dan bugar. Citrahayu telah melahirkan 2 anak perempuan dan 2 anak laki-laki. Selir memiliki 2 orang anak laki-laki. Citrahayu masih tak dapat melupakan reaksi sang suami yang begitu bahagia ketika melihat Aryaguna. Karena Aryaguna telah menginjak usia remaja. Ia lalu memerintahkan sang patih untuk pergi ke dukun untuk membunuhnya. Bahdi, saya datang ke sini atas perintah Kanjeng Ratu. Silahkan beritahu isi pesanmu. Kanjeng Ratu memerintahkan saya untuk menemui Anda dengan maksud untuk membunuh anak sang raja dengan selirnya yang bernama Aryaguna. Baiklah, hal tersebut tidaklah sulit untuk dilakukan. Beliau mengatakan agar membunuh Aryaguna secara perlahan. Ia ingin Aryaguna merasakan penderitaan sebelum kematiannya. Mudah saja, ritual akan saya lakukan. Ritual sudah saya lakukan. Matur suwun, Mbak. Saya pamit. Sementara itu, di istana, Aryaguna yang sedang membaca buku tiba-tiba merasa pusing. Kenapa ini? Suara apa itu? Itu aku. Kamu kenapa? Dayan, Dayan tolong. Raden kenapa? Putraku. Kamu kenapa? Tolong. Putraku. Raden, Putraku. Raden. Setelah itu, ia langsung dirawat oleh para ahli obat di sana. Namun, meskipun berbagai usaha telah dilakukan, pada akhirnya Aryaguna meninggal dunia.
Secara tak sengaja, bahu Wirya melihat ke arah Citrahayu yang letaknya agak jauh dari mereka. Awalnya tidak ada yang aneh. Permaisuri sang raja itu, ia ternyata sedang tersenyum, merasa bahwa hal tersebut sangat janggal di acara yang sedih itu. Bahu Wirya akhirnya mengetahui bahwa pembunuh abangnya adalah Citrahayu. Karena hal itulah ia berniat untuk membalas dendam. Sang raja pada akhirnya terus mengurung diri di kamarnya, tak kuat dengan semua tekanan yang dialaminya. Citrahayu yang mulai merasa situasi telah berjalan sesuai dengan rencananya, langsung memulai eksekusi rencana selanjutnya. Ia masuk ke kamar sang suami dengan membawa segelas air minum. Anehnya, ia tak terlihat kesal atau apapun itu, meskipun perlakuan sang raja telah kasar kepadanya sebelumnya. Suamiku, aku tahu hari-harimu pasti berat sekali, apalagi dengan kematian ayah Bunda. Mereka sangat tidak tahu diri. Apa aku pernah buat salah? Aku memerintah demi kerajaan ini. Kalau ada yang menderita, itu sama mereka tidak cukup kuat untuk bertahan. Kamu yang perlu bersabar, aku masih ada di sampingmu. Terima kasih istriku. Ada apa dengan minuman ini? Ada apa suamiku? Saya ngantuk sekali. Suami, suamiku, ada apa? Bangun! Tolong! Tolong! Suamiku jangan tinggalkan aku. Kak, dorongin ayunanku dong. Kak, kakak kenapa sih? Oh, nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Hei, Anantari. Ratu telah membunuh kakakku. Apa hubungannya denganku? Biarlah dia membunuh siapapun yang dia mau. Kau kurang ajar. Maksudmu apa? Ingin menampar kakakku? Hei Adinata, Raja sangat menginginkan aku dan kakakku. Sudahlah, Raja sudah tidak menginginkanmu. Berani sekali kamu. Lebih baik kita duel untuk merebutkan tahta raja. Kalau begitu, besok aku tunggu kamu. Adikku, kau bisa melawannya kan? Tenang saja kakakku, akan kupastikan tahta raja milikku. Baik, Kak. Di medan perang, dua saudara tiri, Adinata dan Bahu Wirya, berdiri saling berhadapan. Adinata pun tewas setelah kalah duel dengan Bahu Wirya. Kemudian Permaisuri memerintahkan prajurit untuk membantai semua selir beserta anak-anaknya. Kenapa kami juga ikut ditindas? Ini kan bukan salah kami. Saya tidak tahu apa-apa, saya hanya menyalahkan perintah. Sudah saatnya kalian mati. Ratu pun bergegas bertemu dengan Patih dan Dayangnya. Aku sangat bangga kepada kalian. Kalian sudah melakukan dengan hal yang terbaik sekali. Ini untuk kalian.
Terima kasih yang mulia. Akhirnya kerajaan sepenuhnya milikmu. Iya ibu, yang mulia akan menjadi ratu pertama yang memimpin kerajaan. Saya ingin rakyat-rakyat kerajaan Nepal terlepas dari kejahatan darah Wisesa. Saya sudah cukup muak. Mereka membunuh keluargaku semua. Selama berbulan-bulan memerintah kerajaan Nepal, permaisuri yang semula dipuja sebagai sosok bijak dan penuh harapan, ternyata mengikuti jejak kejam pendiang suaminya. Penderitaan terus berlanjut tanpa belas kasih. Harapan rakyat akan berubah perlahan, digantikan oleh amarah dan rasa dikhianati. Ya mulai, rakyat makin memberontak di kerajaan ini. Ibu, aduh ayah bu, aduh ayah sakit bu. Tenang ini, Mak. Tapi aduh ayah batuk-batuk bu. Apa maksudmu Arundari? Bu, aduh ayah bu. Memar. Aduh ayah, ada apa denganmu? Panggilkan dokter dan dukun yang terbaik di ini kerajaan ini. Baik yang mulia. Ya ampun, aduh ayah. Aduh ayah. Jangan tinggalkan ibu, nak. Ibu ayah punya kamu satu-satunya anak laki-laki. Aduh ayah. Itu tidak mungkin. Suamiku, kau memang benar. Mereka yang tidak tahu diri. Sang ratu pun depresi akibat kehilangan kedua anak laki-lakinya sekaligus kehilangan suaminya dikarenakan ulahnya sendiri. Ditambah lagi, rakyat yang sudah mulai bergerak untuk memaksa sang permaisuri untuk turun dari takhta. Akhirnya, sang ratu pun depresi dan berakhir bunuh diri. Pare bu, pare. Boleh? Uangnya berapa? Bawangnya 200 perak bu. Mana ada 200 bu? Itu tinggal itu bu. Nggak ada lagi. Kemarin belum dibolong sama warga desa sebelah. Soalnya ini seperempat 500 perak bu. Koran. Besok ya besok. Besok mulu. Sampean nggak usah gitu lah. Sampai nggak usah campur. Tak lapor ke kades. Pergi. Bu sama wortel berapa? Jadi 500 perak bu. Bu. Ambil aja kemarin. Wortel suwon itu ya. Ibu duluan ya bu. Mang ojek mang. Mang ojek mang. Cepetan ya mang. Cepetan ya mang. Hati mas. Ini ada wortel, pare sama kentang. Preman kemarin so banget ya, Bu. Enggak kok, semoga nanti dia nggak datang lagi deh. Iya, amin, Bu. Monggo bu, Pak. Ada apa aja? Ada timun, ada kangkung, ada ini juga. Iya, ini seikat 200 perak bu, boleh. Ini satunya 100 perak. Oh iya boleh. Lanjut. Pengen sayur ibu. Mau yang mana bu? Makasih ya bu. Iya bu, sapi-sapi. Hah bu, jual tuh nggak usah dimurah-murahin. Maksud ibu apa ya? Jadi kosong gara-gara ibu jual murah. Ya justru saya menguntungkan pembeli dong bu. Nggak boleh merusak harga pasar bu. Ibu ada apa ini? Ada apa ini? Iya ini Santai ibu. Jangan berantem. Iki ada apa? dia jual merusak harga pasar pak. Loh saya kan baik kepada pelanggan pak. Mungkin kita bisa selesaikan secara kekeluargaan. Bisa dibicarakan baik-baik dulu. Baik-baik. Jangan Jangan langsung asal berantem. keributan. Lihat pada pelanggan pada pergi jadi gara-gara keributan. Saya juga sedang menelusuri lapangan. Tapi dia duluan pak. Bisa dibicarakan baik-baik ya. Dia tuh pak, dia jual harga 100 perak, saya jual 200 perak, jadi pembeli ke dia semua.
lagi tuh saya baik dong sama pelanggan. Padahal- supaya mereka lebih hemat gitu, Pak. Mungkin kita bicarakan baik-baik di kantor saya, Bu. Nanti saya undang ke kantor saya untuk bicarakan ini ya, Bu. Sudah tenang. Tenang dulu ya untuk sekarang ya. Jangan berantem. Ayo ibu-ibu, kepala desa sudah menunggu. Jangan berantem toh, santai. Santai, kepala desa sudah menunggu itu. Sudah ibu-ibu, sudah. Berhenti ibu-ibu. Saya mengundang kalian ke sini bukan untuk bertengkar, tetapi saya ingin memberitahu bahwa lahan pasar ini akan saya gunakan untuk membuat sekolah. Loh, gak bisa gitu loh Pak. Kan ini sudah saya urus sebagai anak saya sendiri Pak. Mau digusur tuh maksudnya gimana toh? Bukan begitu Pak. Saya sudah menyiapkan lahan baru untuk pasar tersebut agar dipindahkan ke situ. Jadi pasar ini saya gunakan untuk membuat sekolah agar warga-warga di sini menjadi pintar. Baiklah kalau gitu Pak. Asal tempatnya masih berbentuk pasar saya sih aman-aman saja. Jadi kalian setuju? Gimana ibu-ibu? Kalian jangan bertengkar lagi ya. Nanti saya akan memberitahu kalian bagaimana cara mengolah sumber daya alam agar seimbang. Baik Pak. Ini setuju ya Pak? Yuk, Terima kasih ya Pak. makasih Bapak. Selamat datang. Hadirin sekalian yang saya muliakan, pada kesempatan ini mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena hari ini, tanggal 22 Desember tahun 1994, kita dapat berkumpul bersama untuk menghadiri acara peresmian SMA Negeri 1 Cilengsi. Selanjutnya, penandatanganan surat keputusan oleh Bupati Kabupaten Bogor, Bapak Muhammad Ahta Ramadhani. Selanjutnya, penandatanganan oleh Menteri Pendidikan Ibu Windiarta Putri. Dan yang terakhir oleh Kepala SMA Negeri 1 Cilengsi, Ibu Kanyamisa Lutfia. Setelah penandatanganan ini, selanjutnya kita akan melakukan simbolisasi berupa memotong kitab. Dengan ini kami resmikan SMA Negeri 1 Cilengsi.